Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan bahwa sekedar niat yang kuat, orang udah punya niat yang kuat nih, dia benar-benar ingin mengamalkannya, itu udah dapat pahala dengan niat yang kuatnya tadi. Dalilnya mana? Dalilnya surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini contoh nih. Apa kata Allah? Siapa yang sudah keluar dari rumahnya, udah keluar loh, ya, dan punya niat dia, bermaksud untuk apa? Muhajiran ilallah. Apakah untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Berarti hijrah, misalnya meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Ya, kalau hijrah ya nggak boleh balik lagi sebetulnya. Makanya ada orang dari Singapura ke Indonesia bilangnya mau hijrah. Ya, hijrah apa pindah rumah? Apa mau ngelancong aja? Atau safar? Hijrah, udah bawa anak istrinya. Kalau antum niat hijrah ya nggak bisa balik lagi ke sono. Gitu kan? Makanya Nabi orang Mekah pas hijrah ke Madinah nggak balik lagi pindah ke Madinah, ke Mekah, walaupun Mekah sudah Fathu Mekah, sudah menjadi negeri Islam. Gitu ya. Itu hukum asalnya. Makanya lebih berat. Nah, ini udah hijrah. Dia udah keluar rumah untuk hijrah. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan? Summa yudrikhul maut. Kematian menimpanya sebelum dia sampai ke tempat yang dituju, di mana dia akan hijrah padanya. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh dia telah tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini dalil pertama, seperti yang dikatakan oleh penulis tadi. Ya. Sekedar punya niat yang kuat, apalagi diiringi dengan adanya action, perbuatan, keluar dia melakukannya. Kalau nggak sampai, dia sudah dapat pahalanya. Contoh yang kedua, ini dibawakan oleh penulis apa? Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, "Idza marada al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau ada orang nih sakit atau safar, ini kan kondisi seseorang yang bisa saja uzur, ya, karena sakit atau karena safar. Misalnya dia nggak sholat sunnah qobliyah. Kalau musafir kan emang nggak ada sunnah qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Jadi nggak usah qobliyah zuhur, nggak usah qobliyah apa ba'diyah zuhur. Yang wajib aja 4 rakaat dikosor jadi 2, gitu kan? Ya. Itu yang dicontohkan Nabi SAW. Dia musafir sehingga nggak mengerjakan qobliyah ba'diyah. Padahal kalau mukim dia kerjakan, dia jaga itu 12 rakaat, paling nggak 10 rakaat. Atau karena sakit, dia kalau nggak sakit biasanya ke masjid. Ya, shaf pertama terus lagi. Ya, belum azan dia udah nyampe, gitu ya. Beda sama yang itu orang bubar dia baru nyampe. Nah, ini mah enggak dia. Ya, awal terus. Cuma kok nggak kelihatan ya? Oh, ternyata sakit. Apa kata Nabi SAW orang yang seperti ini? Ya, kalau ada seorang hamba yang sakit atau karena safar, dia tetap dicatat pahala amalannya sebagaimana dia kerjakan ketika sehat dan mukim. Nah, ini pentingnya punya amalan yang rutin. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, bahwa orang yang betul-betul punya niat ingin mengamalkan sesuatu, tapi karena ada uzur dia nggak kerjakan, dia tetap dapat pahalanya, adalah hadis, ya. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk,
Wah, Nabi pulang sama sahabat-sahabatnya. Nabi tahu di Madinah ada laki-laki yang nggak ikut berangkat ke Tabuk. Jangan sampai diledekin sama yang baru pulang. Ya. Jangan sampai mereka juga ujub, merasa besar diri, merasa sebagai pejuang, mujahid. Mana kalian enak-enak aja di rumah, nggak sampai gitu, ya. Sebelum nyampe ke Madinah, Nabi udah kasih tahu, Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Iya. Kalau riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr habasahumul udhur. Nabi kasih tahu di Madinah ini, ya, ada orang-orang yang mana tidaklah kalian menempuh satu jalan, tidaklah kalian melewati satu lembah, melainkan mereka bersama kalian dalam hal pahala juga. Gitu ya. Loh kok bisa? Kan mereka nggak berangkat. Kok bisa dapat pahala juga? Apa kata Nabi SAW? Karena mereka punya uzur. Riwayat yang lain, mereka terhalangi dengan sebab sakit yang mereka derita. Nah itu cukuplah 3 dalil. Tadi juga 3 dalil ya, yang dibawakan oleh Syekh.